Halo viewers, jumpa lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Edson. Kali ini saya ingin membuat segmen atau sesi fun reading berupa POD reading lagi dengan tema bagaimana energi perasaannya kepada saya saat ini, ya. Sekali lagi, bagaimana energi perasaan dirinya kepada diriku saat ini. Oke. Bagaimanapun perlu saya ingatkan ya, kalau ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, ya. So, belum tentu bisa resonate bagi kalian yang menonton video ini di luaran sana. Jadi mohon bijaksanalah di dalam menyikapinya, ya. Jika resonate, berarti energi kalian ketarik masuk di dalam readingan ini, kalian berjodoh dengan readingan ini. Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan, jangan pula dicocok-cocokkan, karena bisa jadi readingan ini energinya vice versa atau kebolak-balik, atau tidak tertutup kemungkinan ini readingan berlaku untuk seseorang yang sedang kalian pikirkan, ya, seperti ya pacar kalian, mantan kalian, ya, suami istri kalian, saudara kalian, sepupu kalian, tetangga kalian, orang tua kalian, anak kalian, itu juga bisa, ya. Dan readingan saya ini adalah timeless dan juga genderless, ya. Timeless itu adalah tidak terbatas oleh waktu, ya. Mau kapanpun kalian menontonnya, mau minggu depan, tahun depan, ataupun bulan depan, itu juga boleh. Sedangkan genderless, ya, itu adalah unisex, ya, tidak terbatas oleh gender. Jadi yang mengikuti readingan saya ini boleh pria, boleh wanita, boleh anak-anak juga. Oke, dan namanya readingan general ini, ya, tidak tertutup kemungkinan, ya, energinya saling bertumpah ruah, ya, saling ketuang di antara dek-dek yang lainnya, ya. Jadi boleh memilih lebih dari satu dek kalau kalian mau. Oke, tinggal dicocokkan dengan keadaan dan kondisi kalian atau dicocokkan dengan zodiak yang akan saya sebutkan nantinya. Oke. Nah, di sini ada 3 dek. Dari kiri ke kanan, pertama dengan dek gelas bintang, yang kedua dengan gelas mahkota, yang ketiga dengan gelas bunga. Silakan kalian memilih dengan menggunakan intuisi kalian, feeling kalian, insting kalian, kalian lebih cocok di dek yang mana, maka pilih saja dek itu tersebut, ya. Atau mau boleh pilih semuanya juga boleh. Readingan ini berlaku ya untuk orang yang sedang PDKT, sedang pacaran, atau sudah berumah tangga, ataupun mantan, itu juga berlaku semuanya. Kita hanya ingin mengetahui bagaimana energi perasaan dirinya kepada diri kalian saat ini. Oke. Nah, sementara saya ingin memberitahukan bagi kalian yang barusan hadir di channel saya ini, saya memohon dukungannya dengan cara klik subscribe, like, komen, dan share. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin berkembangnya channel saya dengan bertambahnya jumlah subscriber saya menjadi lebih semangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna untuk diri kalian semua. Oke? Dan bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya, supaya kalian nanti jangan antri terlalu lama ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Ya, kalian dipersilakan untuk baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama segala ketentuan, persyaratan, dan aturan-aturan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, supaya jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, nah sekarang saya kira kalian telah memilih ya, dek mana yang ingin kalian pilih ya. Sekarang kita masuk ke dek kelompok yang pertama. Oke viewers, sekarang kita telah masuk ke dek kelompok yang pertama. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya, barusan akan saya bacakan. Oke, sekaligus. Dear God, Tuhan, Universe, please give us the themes for viewers who pick and choose date number 1 with star glasses as a symbol. Bagaimana energi perasaan dirinya kepada diriku saat ini? Oke. Bagaimana energi perasaan dirinya kepada diriku saat ini? Saya akan tarik satu kartu secara acak untuk dijadikan tema.
energi perasaannya. Keep an open mind. Oke, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, saya merasakan di sini kalau dirinya sedang berusaha untuk mencocokkan, ya. Orang yang kalian dealingkan ini sedang berusaha mencocokkan dirinya dengan diri kalian, ya. Karena mungkin saja ya kehadiran kalian di dalam hidupnya itu tidak sesuai seperti ekspektasi, seperti pengharapan ya, tipe-tipe seperti yang dia harapkan ya. Makanya di sini dia berusaha untuk berpikiran yang terbuka dengan cara berusaha untuk mencocokkan dirinya, beradaptasi dengan diri kalian ya. Supaya jangan sampai bertengkar hingga akhirnya putus ya. Di sini kita lihat penjelasannya dari kartu tarot. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 1 with star glasses as a symbol. Bagaimana energi perasaannya kepada diriku saat ini? Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu Keep an Open Mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Three of Wands. Terhubung dengan elemen api ya, Aries, Leo, Sagittarius, terutama zodiak Aries di sini. Yang kedua, Wheel of Fortune. Oke. Wheel of Fortune ini zodiak Sagittarius. Ya. Planet Jupiter yang mendominasi zodiak Sagittarius dan Pisces. Yang ketiga di sini Ace of Swords. Ada kebenaran yang akan diungkapkan. Oke, terhubung dengan elemen udara, dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, 3 zodiak sekaligus ke depannya dalam jangka waktu dekat. Ace of Pentacles. Oke, ada kenyamanan baru. Di sini terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo, 3 zodiak sekaligus ke depannya dalam jangka waktu panjang. Ten of Pentacles. Wow. Berarti usaha dan perjuangannya ini tidak sia-sia ya untuk mencocokkan diri dengan diri kalian ya, hingga akhirnya ke depannya bisa berumah tangga, berkeluarga dengan diri kalian. Oke. Ten of Pentacles ini elemen tanah ya. Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Virgo di sini. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your suggestion, your message, your solution for us who pick and choose that number 1 with star glasses as a symbol. What should we do? What we must to do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait dia yang sedang berusaha untuk mencocokkan dirinya ya dengan diriku. Romance. Oke. Love is the one. Romance itu kemesraan ya. Love is the one you love with personal attention and affection. Oke, love is itu hargailah ya seseorang yang Anda cintai dengan cara memberikan kasih sayang dan perhatian pribadi dari diri kalian dengan cara pengertian. Inti-intinya adalah seperti itu, oke? Oke, saya ingin jelaskan di sini. Untuk kalian yang memilih deck kelompok yang pertama, saya merasakan mayoritas dari kalian, beberapa orang dari diri kalian, tidak semua ya, sedang berdealing dengan seseorang yang sangat jauh ya, alias LDRan ya. Dan mungkin selama ini dari penampilan fisik kalian ya, adalah terlihat seperti ciri-ciri atau sosok-sosok yang orang kalian dealingkan ini impi-impikan ya. Tapi setelah
menjalin komunikasi dengan diri kalian, tahu-taunya dia merasa kok agak sedikit canggung, agak sedikit berbeda ya. Makanya di sini keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation ya. Soulmate Anda bisa jadi berbeda dari tipe-tipe atau ekspektasi pengharapan dari diri Anda ya. Dan dia merasakan di sana di tempat yang jauh ya. Kalau dia merasa setelah berkomunikasi dengan diri kalian kok kayaknya jadi berbeda ya dari penampilan fisik kalian model-model kalian ya, tampilan luar kalian itu tampak seperti seseorang ya yang dia impi-impikan. Tapi setelah ngomong, setelah mengenal ciri karakteristik kalian, setelah mengenal sifat kalian, dia merasa agak sedikit canggung ya. Makanya di sana dia tetap memantau diri kalian. Itulah energi perasaannya. Namun di sini ya, saya melihat ada keseriusan di dalam dirinya ya. Dia menanti diri kalian di sana, atau bisa jadi vice versa, atau kalian yang sedang menanti dirinya ya. Dan dia berharap ya, berdoa, berharap seiring berjalannya waktu ya, akan ada sebuah kebenaran yang terungkap. Kebenaran seperti apa yang terungkap? Mungkin saat ini dia tidak berani jujur kepada diri kalian mengenai segala kekurangan kalian yang mungkin saja membuat dirinya itu risih atau bagaimana ya. Tapi ya, dia berusaha sekuat tenaga, sekuat mungkin. Dengan effort yang dia buat itu ya, dia berusaha untuk supaya bisa cocok dengan diri kalian, dengan segala kekurangan kalian. Dia berusaha untuk menerima kalian apa adanya ya. Dan hasil dari perjuangannya itu mendatangkan Ace of Pentacles dalam jangka waktu yang dekat ke depan ya, akan terlihat saling memberikan kenyamanan satu sama lain. Akan ada awal mula sebuah kenyamanan baru antara diri kalian berdua ya, baik diri kalian ataupun pasangan kalian ya, orang yang kalian dilingkan itu ya. Berarti penyesuaian diri kalian, adaptasi ya, orang yang kalian dilingkan kepada diri kalian itu berhasil berjalan dengan baik, sehingga dia menjadi nyaman dengan segala kekurangan kalian. Atau bisa jadi vice versa, kalian yang berusaha mencocokkan diri dengan diri orang tersebut, dengan kekurangan orang tersebut, dengan menerima, berusaha untuk menerima apa adanya. Dan hasil usaha kalian akan mendatangkan ya sebuah rasa kenyamanan. Jadi terasa kayak kecantol kepada si orang tersebut, nyaman kepada orang tersebut ya. Jadi malah terbiasa dengan segala kekurangannya ya. Itulah yang akan terjadi. Dan dari itu semua ya, barusan ada sebuah akhir. Hingga akhir kedepannya ya, niat hati dan perasaannya setelah dia terbiasa dengan diri kalian, dia akan mungkin ya, bagi kalian yang belum menikah, akan ada indikasi kalau orang ini akan mengajak kalian berumah tangga. Ya, di sini Ten of Pentacles ya, karena ya maklumlah namanya diri kita itu sudah saling nyaman satu sama lain ya. Makanya ya, tunggu apa lagi? Maka orang ini juga tidak ingin kehilangan kesempatan dan mencari kesempatan Ace of Pentacles di saat dirinya setelah nyaman dengan diri kalian. Dia ingin sekaligus melamar atau menikahi kalian di sini. Maka di sini saran untuk kalian romance ya. Lavish the one you love with personal attention and affection. Lavish the one, hargailah orang yang Anda cintai itu dengan cara berikan perhatian dan kasih sayang pribadi juga. Ya, maksudnya di sini ya, hargailah usaha-usaha yang telah dia buat. Jangan kecewakan dia ya. Kalau tanpa dia memiliki usaha, berarti energi perasaannya sama dengan Jong ya. Berarti dia tidak serius mencintai diri kalian. Justru karena dia serius mencintai diri kalian, barusan dia membuat sebuah effort, yang membuat sebuah usaha untuk menerima kalian apa adanya, supaya dirinya bisa cocok, bisa ngeklik dengan diri kalian, bisa terkoneksi dengan diri kalian luar ataupun dalam. Jadi untuk hasil perjuangannya tersebut, tolonglah kalian ya, hargailah usahanya tersebut, oke? Dengan cara memberikan dia personal ya,
perhatian pribadi dan kasih sayang yang pribadi ya, dengan cara memperhatikan dia, menghargai dia segala usahanya ya, dengan cara memandang dirinya sebagai sosok yang berharga ya bagi diri kalian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang pertama. Berhubung ini adalah readingan general, berarti penyampaian saya seadanya saja. Untuk penyampaian yang lebih jelas, lebih mendetail ya, lebih akurat, silakan kalian melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom komentar ataupun kolom deskripsi ya. Silakan kalian baca baik-baik dulu segala persyaratan, aturan-aturan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan supaya nanti kalaupun antri ya, kalian pun antrinya jangan sampai terlalu lama, paling lama itu pun 3 hari saja. Oke, ditunggu ya. Sekarang kita masuk ke deck kelompok yang kedua. Nah, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang kedua dengan simbol gelas bintang ya. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us the themes for viewers who key and choose deck number 2 with Tiara Crown Glasses as a symbol. Bagaimana energi perasaan dirinya terhadap diriku saat ini? Bagaimana energi perasaan dirinya terhadap diriku saat ini? Saya akan tarik satu kartunya secara acak untuk dijadikan tema. Children. Children ini anak-anak ya. Your love life is being affected by children. Oke. Dan bukan berarti ya, mungkin ya, kalau misalnya kalian telah menikah ya, maka mungkin inilah saatnya ya, perasaan dari dirinya ingin memiliki anak dari diri kalian. Tapi kalau misalnya kalian masih belum menikah ya, dia ingin ya meriset hubungan ini dari awal mula kembali ya. Atau terlebih-lebih ya, jika kalian saat ini sedang ada sedikit konflik atau pertengkaran ya, sedang ada sedikit percekcokan ya, maka mungkin ya dia berusaha ingin memulai sebuah awal mula yang baru lagi dengan diri kalian. Kalau misalnya kalian PDKT, berarti dari kartu children ini dia ingin memulai sebuah hubungan dengan diri kalian. Oke, kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot ini ya. Dear God, Universe, please explain to us for viewers who key and choose that number 2 with Tiara Crown Glasses as a symbol. Bagaimana energi perasaan dirinya terhadap diriku saat ini? Konfirmasi, klarifikasi, sekaligus penjelasan dari kartu children, anak-anak. Your love life is being affected by children. Oke. Atau bisa jadi ada opsi lain ya. Perasaannya itu kayaknya cengengesan. Nah, itu juga bisa ya. Bertingkah seperti anak-anak, tidak memiliki pendirian, itu juga bisa. Hierophant. Wow, ini adalah pernikahan ya. Zodiak Taurus di sini ingin berumah tangga ya. Bagaimana energi perasaannya ya. Yang kedua, harapannya Page of Swords. Oke, terhubung dengan elemen udara, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Gemini di sini. 3 zodiak sekaligus ya. Maaf, The Hangman. Oke. The Hangman ini adalah planet Neptunus yang terhubung dengan zodiak Pisces. The Devil. Oh my God. The Devil, ya rasa ketakutan, rasa terikat ya. The Devil ini zodiak Capricorn di sini. Dalam jangka waktu ke depan yang panjang, di sini ada Page of Cups. Oke.
Terhubung dengan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, saya rapikan dulu kartunya. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke, dear God, universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who pick and choose that number 3. With tiara crown glasses as a symbol, what should we do? What we must do? Apa yang mesti diri kita lakukan terkait children, anak-anak? Oke, saya akan tarik satu kartu energinya secara acak untuk dijadikan kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Oke, practice compassion ya. Berlatihlah kasih sayang kalian. Oke, see things from a fresh perspective ya. Lihatlah segala sesuatu dari perspektif yang segar ya, atau dari sisi yang positif dari orang ini. Oke. Berarti benar ya yang saya katakan ini ya. Ini orang ya, orang yang kalian dealingkan ini mungkin sebelumnya pernah terjadi pertengkaran dengan diri kalian, percekcokan dengan diri kalian sehingga miscommunication ya. Dan energi perasaannya saat ini ya, dia ingin memulai sesuatu dari awal mula lagi ya. Dia ingin membuka komunikasi children ya, memulai ya hubungan ini dari awal mula kembali. Ibaratnya hubungan kalian di reset dari awal mula kembali. The Hierophant ya. Ini ada indikasi kalau orang yang kalian dealingkan ini bisa jadi mungkin telah memiliki pasangan, atau diri kalian sendiri yang telah memiliki pasangan di sini ya. Kalau misalnya orang yang kalian dealingkan ini masih belum memiliki pasangan, maka The Hierophant ini ya, mungkin saja pertengkaran kalian itu disebabkan oleh keyakinan-keyakinan yang berbeda. Mungkin kalian sedang berdealing dengan orang yang memiliki keyakinan religius yang berbeda. Itu pertama ya, perasaannya kepada diri kalian saat ini juga ya. Selain merasa ada beberapa orang yang memilih kelompok yang kedua ini, selain mereka merasa ya keyakinan pola pikir mereka berbeda dengan diri kalian, cara pandang mereka berbeda dengan diri kalian, tapi ada beberapa orang di sini ya, mungkin sehabis bertengkar orang ini ingin damai lagi, membuka komunikasi dengan diri kalian ya, tapi dengan lebih serius lagi. Makanya di sini ada kartu Page of Swords. Dia sedang memantau kalian, menstalking diri kalian ya dari jauh ya. Kapan waktu yang tepat ya untuk mendekati diri kalian ya. Dan caranya mendekati diri kalian atau membuka sebuah hubungan dengan diri kalian bila kalian masih dalam keadaan PDKT dan belum jadian ya. Berarti orang ini sedang sibuk memantau kalian bagaimana caranya mendekati diri kalian. Oke, tapi kalau misalnya kalian telah berumah tangga di sini dan sempat terjadi jeda ya karena pertengkaran, maka orang ini masih terus memantau, melihat kalian dari jauh bagaimana caranya supaya dirinya bisa berkomunikasi lagi dengan diri kalian. Karena di sini ada kartu The Hangman ya. Dia merasa buntu, dia tidak tahu apa yang mesti dia perbuat. Dia masih belum menemukan caranya. Bagaimana caranya untuk mendekati diri kalian. Padahal untuk kedepannya dalam jangka waktu dekat ada kartu The Devil ya. Berarti kartu The Devil ini adalah simbol belenggu ya, atau simbol dari rasa ketakutan. Dia ingin mendekati kalian, tapi kayaknya dirinya itu takut ya, takut kalian tolak lah ya. Tapi kartu The Devil ini juga bisa berarti yang negatif ya. Kalau kalian ya mungkin orang ini ya mengajak kalian damai, suami atau istri kalian misalnya ya sedang jeda, sedang miscommunication, sedang berusaha perasaannya, berusaha ingin damai dengan diri kalian itu karena dia lagi kepengen ya. Maksudnya dia ingin bermesraan dengan diri kalian karena The Devil ini adalah addiction, nafsu ya di sini. Tapi The Devil ini juga bisa simbol dari rasa ketakutan bagi orang yang barusan dalam keadaan PDKT. Dia ingin mendekati kalian, dia pantau terus kalian ya. Kalian ada menunjukkan kode-kode atau celah-celah enggak yang bisa terbuka bagi diri mereka
supaya bisa mendekati diri kalian itu ya, karena dia takut, dia tidak punya alasan. Apa alasannya? Supaya dirinya bisa membuka komunikasi ya dengan diri kalian, bisa menjalin awal mula sebuah hubungan yang baru, ibaratnya seperti anak-anak yang barusan dilahirkan gitu ya dengan diri kalian. Dia tidak tahu ya, makanya di sana dia sedang bingung, galau, sedih juga ya, dia sedang takut ya. Tapi untuk kedepannya dalam jangka waktu yang panjang ya, saya lihat dari Page of Cups ini ya, orang ini lama-kelamaan sudah tidak tahan lagi dengan perasaannya, hasratnya itu, mau tidak mau dia menempuh jalan yang nekat ya, membuka komunikasi dengan diri kalian, dengan menyapa kalian, halo, boleh kenalan nggak? Nah, kayak gitulah inti-intinya, ciri-cirinya ya. Kalau misalnya kalian sudah pernah kenalan dan bertengkar sebelumnya, maka energi perasaannya ini ya, dia stuck, mandek ya, sedangkan dia kangen-kangen kepada diri kalian, dia sedih ya. Tapi untuk memulai komunikasi dengan diri kalian, dia juga kayaknya merasa segan juga ya. Ego dan gengsi juga bermain di sini ya. Makanya dia masih terus menunggu ya, kayaknya mengulur-ngulur waktu, tapi hingga ke depannya kian kemari ya, kian ke depannya dia tidak tahan sendiri, akhirnya mau tidak mau, akhirnya ya dia hilangkan ego dan gengsinya ya, dengan menelan ludahnya sendiri ya, terpaksa menyapa diri kalian, halo, apa kabarmu selama ini, supaya bisa memulai kembali dari awal kembali ya. Itulah perasaan, energi perasaannya kepada diri kalian. Makanya di sini saran, pesan dan nasihat untuk diri kalian, practice compassion ya. Latihlah kasih sayang kalian ya, dengan coba ya berusaha untuk mengerti situasi dan keadaan orang ini, melihat sisi baik, sisi positif dari orang ini ya. Kalau misalnya kalian tidak bisa menerimanya lagi kembali, ya udah ya silakan, berarti ya urusan kalian kan. Nah, yang penting ya, cobalah lihatlah sisi baiknya dengan cara memaafkan dirinya dulu. Mau terima tidak mau terima itu urusan akhir lah bagi diri kalian, oke? Dan cobalah, kalau bagi kalian yang mungkin masih bisa menerimanya lagi kembali, dari kartu saran pesan ini ya, practice compassion, lihatlah orang ini dari sisi kebaikannya, sisi positifnya ya. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna ya, pasti ada kekurangan, tapi lihatlah kelebihannya, jangan asik melihat kekurangannya saja ya. Itu bagi kalian yang masih ingin menerimanya lagi. Tapi kalau kalian tidak ingin menerimanya, ya cobalah lihatlah sisi baiknya untuk diberikan maaf dulu. Selanjutnya setelah dimaafkan, ya udah berteman biasa aja. Tapi kalau untuk berteman biasa juga tidak bisa, ya udah. Yang penting kalian maafkan dulu ya, practice compassion, karena compassion, kasih sayang itu penuh rasa memaafkan, penuh rasa pengertian dan menerima seseorang apa adanya. Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang kedua ini ya. Berhubung ini adalah readingan general dengan tarikan energi yang kolektif banyaknya, maka penyampaian saya mungkin hanya seadanya seperti ini saja. Untuk penyampaian yang lebih akurat, lebih mendetail ya, silakan kalian melakukan personal atau private reading dengan diri saya, di mana nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama ya, segala aturan-aturan, persyaratan dan ketentuan apa saja yang berlaku untuk layanan berbayar ini, supaya jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Ditunggu ya, cepetan ya, supaya kalian nanti kalaupun antrinya juga tidak perlu sampai terlalu lama, palingan 3 hari saja. Kalau bisa lebih cepat, maka saya usahakan lebih cepat. Oke, saya tunggu ya. Kita masuk ke deck kelompok yang ketiga. Oke, viewers, sekarang kita telah masuk ke deck kelompok yang ketiga dengan simbol gelas mahkota. Untuk menghemat waktu, saya akan tarik dulu semua kartunya sekaligus, barusan akan saya bacakan. Oke. Dear God, Universe, please give us a theme for viewers who pick and choose the number 3 with flower grasses as a symbol. Bagaimana energi dari perasaan dirinya terhadap diriku saat ini? Bagaimana
energi perasaan dirinya kepada diriku saat ini. Oke. Satu kartu secara acak untuk tema passion, hasrat, gairah, ya. Tapi jangan salah paham dulu, gairah bukan berarti mesti gairah yang negatif ya. Belum tentu ya. Karena gairah ya, passion atau gairah yang positif itu juga bisa. Mungkin saja orang ini ya sudah lama miscommunication ya, putus komunikasi dengan diri kalian sehingga timbul gairahnya ya, hasrat keinginannya untuk membuka kembali komunikasi dengan diri kalian ya. Atau bisa jadi ya untuk passion yang negatif ya, berarti orang ini perasaannya sedang penuh gairah ya, penuh hasrat, penuh nafsu kepada diri kalian. Oke, allow your heart and souls to sing with joy ya. Sedang berada di puncak-puncak tinggi-tingginya kepada diri kalian. Oke, sedang kangen-kangen berat ya kepada diri kalian. Oke, kalau itu misalnya kalian sedang miscommunication di sini ya, sedang tidak berkomunikasi, sedang break jeda ataupun putus di sana. Tapi untuk orang yang sedang PDKT ya, berarti passion ini ya, dia memiliki hasrat yang sangat besar untuk bisa ya, untuk ingin ya mendekati diri kalian, untuk jadian, berpacaran dengan diri kalian itu juga bisa. Oke, untuk yang telah berumah tangga hasratnya ya, berarti ya maaf kata ya viewers ya guys, berarti perasaan orang ini sedang tinggi-tingginya ya, gairahnya ya, nafsunya sedang tinggi-tingginya ya, entah suami atau istri ya di saat ini ya. Kita lihat penjelasannya melalui kartu tarot. Dear God Universe, please explain to us for viewers who pick and choose that number 3 with flower glasses as a symbol, bagaimana energi perasaan dirinya kepada diriku. Konfirmasi, klarifikasi sekaligus penjelasan dari kartu passion, hasrat, gairah ya. Allow your heart and soul to sing with joy. Oke, saya akan tarik kartunya secara acak. Page of Pentacles. Oke, akan ada berita ya kepada diri kalian ya. Dia ingin memberitahukan sesuatu kepada diri kalian di sini atau menawarkan sesuatu kepada diri kalian. Page of Pentacles ini terhubung dengan elemen tanah, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kedua, The Sun. Wow. Kayaknya ini bagus ya, sangat positif ya. Ini zodiak Leo. Five of Swords. Oh my God. Tunggu ya. Ini terhubung dengan elemen udara. Dengan zodiak Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Aquarius, kedepannya dalam jangka waktu dekat, Two of Pentacles, juggling. Oh my God. Juggling ya. Di antara dua pilihan dilema di sini, terhubung dengan elemen tanah ya. Capricorn, Taurus, dan Virgo, terutama zodiak Capricorn, dan kedepannya dalam jangka waktu yang panjang. Nine of Swords. Oh, ya. Terhubung dengan elemen udara lagi, Libra, Aquarius, Gemini, terutama zodiak Aquarius ya. Gini, saya ingin mengatakan ya, ini orang ya, dia memang terasa sekali dari energi readingannya, mungkin dia pernah bertengkar atau pernah break dengan diri kalian, mantan kalian ya. Ataupun orang yang PDKT, yang sedang berusaha PDKT dengan diri kalian ya, dia ingin ya memulai sebuah komunikasi ya, sekaligus memulai sebuah awal mula hubungan yang indah dengan diri kalian. Tapi sesuatu yang menahan dirinya itu, dia masih merasa ego dan gengsi, dia merasa malu saat itu ya. Berarti
ini orang, kalian sedang berdealing dengan orang yang pride-nya kayaknya agak begitu tinggi ya, ego dan gengsinya itu agak sedikit besar ya di sini. Tapi karena ego dan gengsinya ini ya yang membuat dia kebingungan sendiri akhirnya. Jadi ibarat seperti bumerang yang dia lemparkan ya, bumerang ego yang dia lemparkan itu malah berbalik, bumerangnya itu menyerang dirinya sendiri. Akibatnya kedepannya dalam jangka waktu yang panjang, semakin dia tidak ingin memulai komunikasi dengan kalian terlebih dahulu, semakin dia yang stres sendiri, semakin dia yang galau sendiri ya. Di sini inilah perasaannya kepada diri kalian, oke? Terus memikirkan kalian tiada henti-hentinya. Padahal passionnya, hasratnya, niatnya sudah ingin sekali, kuat sekali ya, ingin Page of Pentacles ya, membawa kabar berita kepada diri kalian. Tapi ego dan gengsinya menahan dia ya. Kita lihat kartu saran, pesan, dan nasihat untuk diri kalian. Dear God, Universe, please give us your advice, your message, your suggestion, your solution for us who key and choose that number 3 with flower glasses as a symbol. Oke. Terkait kartu passion, hasrat ya, dari orang ini, tapi masih tertahan ya oleh rasa ego dan gengsi ya. Apa yang mesti diri kita lakukan dengan keadaannya ini? Kita tarik satu kartunya ya. Oke, listen with your heart. Dengarkan kata hatimu ya. You are listening but need to hear with a loving heart. Oke, Anda mendengarkan dengan telinga Anda, tapi Anda juga perlu mendengarkan suara hati dari isi perasaan hati Anda juga ya. Selain mendengarkan, mencari tahu kabar berita orang ini melalui sosial media atau kata-kata orang ya. Selain ya mendengarkan kabar beritanya ya, kalian juga mesti memastikan ya keberadaan orang ini kayak gimana di sana ya, dengan mengikuti intuisi kalian, feeling kalian, insting kalian ya di sini. Oke, kalau misalnya orang ini ya masih bisa kalian beri kesempatan, sekiranya kalau kalian masih bisa memberi dia kesempatan untuk menjalin komunikasi lagi dengan diri kalian, maka ya apa boleh buat, silakan kalian yang memulai komunikasi duluan dengan diri dia. Oke, tapi kalau kalian merasa ya, ini kalau dari saya pribadi ya guys ya, kalau dari saya, karena berhubung ada kartu ego dan gengsi di sini, saya akan biarkan saja karena suara dari hati saya, suara hati kecil saya menyuruh saya untuk tetap diamkan orang itu ya. Karena apa? Karena kalau misalnya saya membuka komunikasi dengan dirinya, dia akan semakin jual mahal, dia akan semakin ego di sini, dia akan semakin gengsi. Sengaja akan saya diamkan orang tersebut. Tujuannya apa? Demi kebaikan orang tersebut ya, supaya dia bisa menghilangkan segala gengsinya itu, segala egonya itu ya, segala pride-nya itu yang sudah ketinggian ya, akan saya diamkan terus. Supaya semakin saya diamkan, dia akan semakin juggling ya, semakin bingung ya, mau maju atau tidak ya, mau memulai komunikasi atau tidak. Tapi semakin dia mengulur-ngulur waktu ya, pada akhirnya dia yang stres sendiri ya. Bumerang yang dia lemparkan, bumerang yang penuh ego yang dia lemparkan itu berbalik ya, menyerang dirinya sendiri, menyerang perasaannya sendiri ya. Senjata makan tuan ya, ini ya, nine of swords ya. Semakin dia mengulur waktu ya karena ego dan gengsinya, dia semakin stres sendiri, tidak bisa tidur. Saya rasakan di sini ya. Terus memikirkan kalian tiada hentinya ya, kayaknya ya. Tapi kalau di sini dari kartu ini untuk memulai pembicaraan dengan diri kalian, saya merasa masih belum ya. Tapi hanya ada sebuah niat saja. Itu niatnya pun dia kayaknya juggling ya. Mau tidak, mau tidak. Nah kan, padahal yang menjadi harapannya itu ya, setelah dia membuka komunikasi dengan diri kalian,
hubungan ini bisa terjalin dengan begitu indah seperti kartu The Sun. Kalian bisa memberinya kejelasan ya, memberikan hati kalian kepada dirinya lagi ya. Itu kalau misalnya bagi kalian yang sudah pernah break ya, yang sudah pernah putus, yang sudah pernah bertengkar ataupun cerai ya. Tapi untuk kalian yang masih dalam tahap PDKT, berarti orang ini ya, ego dan gengsinya yang terlalu besar yang membuat dirinya itu enggan ya untuk maju mendekati diri kalian ya. Dia merasa malu ya, dia merasa dirinya tidak berguna ya. Kalau dia yang memulai pembicaraan, mengajak kalian kenalan terlebih dahulu, tapi semakin dia diamkan kalian, dia malah semakin bingung. Kalian bisa mengerti kan guys? Dia semakin bingung, dan saat bingung ya, siapapun pasti tidak akan pernah bisa berbuat apapun, ya kan? Dan saat dia tidak bisa berbuat apapun, semakin waktu itu dia buang, semakin waktu itu dia ulur-ulurkan, semakin stres lah dia itu ya. Semakin stres ya, semakin galau, semakin gelisah hingga tidak bisa tidur, hingga jadi kantong mata hitam yang tiap malam hanya memikirkan kalian ya. Jadi merisaukan kalian, kepikiran kalian terus. Maka itu ya, di sini ya, listen with your heart, bisa jadi ya, dengarkan suara hati kalian. Kalau misalnya orang ini ya masih ada memendam ego dan gengsi, dan kalian sudah tahu melalui suara hati kalian atau bisikan intuisi kalian ya, maka kalian jangan pernah memulai pembicaraan dengan dirinya terlebih dahulu. Biarkan dia menikmatinya dulu, ya kan? Semakin dia nikmati, semakin asoy kan. Nah, hingga dia tidak tahan, mau tidak mau ya, dia terpaksa buang egonya jauh-jauh ya. Makanya di sini ya, kalian boleh mencari tahu tentang dirinya ya, dengan cara stalking, dengan cara memantau dia melalui sosial media, atau bertanya pada orang-orang yang kenal dengan dirinya ya, hanya sekedar untuk mendapatkan informasi dari dirinya semata. Tapi ingat ya, suara hati kalian itu jangan pernah kalian ingkari ya. Kalau suara hati kalian menyuruh kalian, ini tidak ada faedahnya lah kalau memulai komunikasi dengan dirinya terlebih dahulu. Orang dirinya masih ego kok, masih gengsi kok. Ya, saat itu dengarkan langsung suara hati kalian itu untuk tetap diam saja. Kalian bisa mengerti kan? Karena dia semakin lama passionnya, hasratnya, gairahnya sudah semakin tinggi ya, untuk memulai komunikasi dengan diri kalian, ya kan? Biarkan saja dia ya. Dia yang bermain tarik ulur di sana, ibaratnya kayak bermain layang-layang ya, waktunya yang habis sendiri ya. Dia yang akan semakin stres, semakin gelisah sendiri, gara-gara diakibatkan oleh pride-nya yang terlalu ketinggian, egonya, gengsinya yang terlalu ketinggian, takut malu lah, takut dirinya dianggap orang memalukan lah, terhina lah, atau gimana lah, yang memulai pembicaraan dengan kalian terlebih dahulu. Biarkan saja dia merasa kayak gini, maka kalian diamkan saja, maka dia yang akan semakin sulit di sana. Oke? Ini yang bisa saya sampaikan melalui deck kelompok yang ketiga ini ya. Dan kalau misalnya kalian ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan ya. Nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silakan kalian baca baik-baik dulu dan pelajari dengan seksama segala aturan-aturan serta persyaratan dan ketentuan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke? Buruan cepetan supaya kalian nanti antrinya jangan terlalu lama ya. Paling lama pun hanya 3 hari saja. Tapi kalau bisa lebih cepat, pasti akan saya usahakan lebih cepat. Oke? Oke, viewers, sekarang saya telah membacakan ketiga deck tersebut ya. Doa saya semoga bisa resonate ya, cocok untuk diri kalian semua ya. Tapi kembali lagi, bukan permasalahan resonate atau tidak ya, tapi nilai-nilai positif yang bisa kalian ambil ya, melalui apa yang saya sampaikan, melalui hasil readingan ini untuk diri kalian semua ya, agar diri kalian tahu harus berbuat apa ya, supaya bisa melakukan langkah pencegahan atau
untuk antisipasi menghadapi segala kemungkinan yang ditakutkan bisa terjadi melalui hasil readingan ini. Atau setidaknya kalau tidak bisa dicegah ya, maka kalian telah mempersiapkan diri kalian ya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi nanti ke depannya ya. Supaya kalian jangan syok, jangan panik saat itu ya. Oke. Dan sekali lagi ya, bagi kalian kalau merasa readingan ini berguna untuk diri kalian ya, saya memohon dengan amat sangat ya dukungannya berupa cara klik subscribe, like, komen, dan share ya. Perkenalkan kepada kawan-kawan kalian channel saya ini agar kedepannya semakin bertambahnya jumlah subscriber saya semakin bersemangat di dalam menyajikan konten-konten yang lebih bisa berguna dan bermanfaat bagi diri kalian semua. Oke, kita saling tolong menolong dan bantu-membantu satu sama lain. Ya, dan pemberitahuan saya yang pertama, bagi kalian yang ingin melakukan konsultasi personal ataupun private reading dengan diri saya, buruan cepetan, nomor WhatsApp saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Ya, silakan kalian baca baik-baik dulu segala persyaratan, ketentuan, dan aturan-aturan yang berlaku untuk layanan berbayar ini, agar jangan terjadi kesalahpahaman nanti ke depannya. Oke, buruan cepetan supaya kalaupun kalian antri, maka antrian kalian juga tidak perlu sampai begitu lama. Paling lama pun hanya 3 hari saja ya. Kalau bisa lebih cepat, saya akan usahakan lebih cepat nantinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, saya ada membuka grup di Facebook namanya Tarot Mania Indonesia. Sekali lagi, Tarot Mania Indonesia ya. Silakan kalian bergabung di grup Tarot Mania Indonesia tersebut ya. Karena di sana ada tarot reader yang lainnya yang mereka juga adalah kawan-kawan saya yang telah membuat video-video di channel YouTube ini juga, dan telah saya jadikan moderator di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut. Ya, kalian dipersilakan untuk bergabung di sana. Kalaupun misalnya saat itu kalian memiliki masalah dan saya tidak bisa mengatasi masalah kalian, ya, maka masih ada tarot-tarot reader yang lainnya yang bisa ikut menghandle permasalahan kalian. Kalian hanya tinggal perlu mencari moderator-moderator yang ada di dalam grup Tarot Mania Indonesia tersebut, itu saja. Oke. Dan pemberitahuan yang ketiga, silahkan di follow akun Instagram saya, di mana IG dari akun Instagram saya telah tertera di kolom deskripsi maupun kolom komentar yang paling atas. Silahkan kalian follow dulu, karena saat kalian telah follow akun Instagram saya ya, meskipun tidak melakukan personal ataupun private reading, tapi kalian bisa sharing curhat dengan diri saya ya. Meskipun saat itu dengan pengetahuan dan pengalaman saya yang mungkin memiliki keterbatasan, tapi sebisa mungkin, semampu mungkin, dan semaksimal mungkin saya berusaha untuk merespon kalian, untuk memberikan solusi-solusi dan jalan keluar bagi diri kalian semua. Oke, dan saat kalian sharing curhat dengan diri saya juga, itu kalian tengah menyalurkan energi kalian kepada diri saya sehingga tersampaikan dengan lebih jelas kepada diri saya, dan ini bisa mempengaruhi readingan saya, keakuratan readingan saya ke depannya nanti yang hanya untuk kalian saja. Oke, jangan lupa banyak berdoa di sana. Di sini saya juga ikut mendoakan yang terbaik bagi diri kalian semua setiap saat dan setiap waktu. Oke. Akhir kata, saya ingin pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian. Sadu, sadu, sadu.